Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Izinkan kami dari CGP Angkatan 9 akan menyampaikan tugas 2.3 A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi akademik. Kali ini saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang akan berperan secara bergantian sebagai supervisor, sebagai coach, dan juga sebagai coachee. Saya Juryadi, MPD dari SDN Kampung Bambu 3, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ditemani dengan rekan saya. Halo, saya Hadijah dari SDN Bojong Renget 5, Kabupaten Tangerang. Saya juga CGP dari Angkatan 9. Saya akan bergabung dengan rekan-rekan guru Pak Juredi dan Bu Rohani untuk bergantian peran sebagai coach, coachee, dan supervisor. Assalamualaikum, saya Rohani SPDSD, guru SDN Kramat 5, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, CGP Angkatan 9. Di sini saya berkolaborasi dengan Bapak Juryadi MPD dan Ibu Hadijah MPD. Kami bergantian peran menjadi supervisor, coach, dan coachee. Terima kasih. Baik, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Hadijah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya semangat Bu. Alhamdulillah, bahagia bisa ketemu sama Ibu lagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya merasa tegang nih, Pak, dan sedikit gadik tuh hati saya. Oh gitu ya. Oke baik, supaya nggak tegang, coba Bu, sekarang kita ambil napas dulu dalam-dalam. Kemudian tahan sebentar. Keluarkan lewat mulut, rasakan udara yang mengalir. Boleh dicoba sekali lagi Bu. Tarik napas dalam-dalam. Ditahan sebentar. Kemudian keluarkan kembali. Apakah ada perubahan Bu? Iya Pak, sedikit lega saya. Dan merasa tenang sih. Oke, Alhamdulillah. Ibu, untuk hari ini kan rencananya Ibu akan melakukan coaching nih pada rekan Ibu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Kira-kira apa nih yang udah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan coaching tersebut? Saya telah menyiapkan alutirta dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Oke, itu udah bagus Bu. Jadi pada coaching kali ini Ibu sedang mempersiapkan akan saya amati Bu ya. Jadi dan nilainya sesuai dengan penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian nanti juga Ibu kalau sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan jangan lupa ada kompetensi coachingnya serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Untuk itu nanti kira-kira bagian mana nih dari coaching ini kompetensinya yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya. Ada tadi mengembangkan cara membuat pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Nah, dari ketiga tersebut, lebih spesifiknya yang mana nih yang mau dikembangkan? Untuk secara spesifiknya,
Saya ingin mengembangkan yang tadi itu, pertanyaan yang berbobot. Karena pertanyaan yang berbobot ini saya bisa membantu Pak rekan saya untuk nanti bisa memaksimalkan potensi dan kompetensi yang beliau miliki. Sehingga beliau dapat menentukan jawaban-jawaban atas permasalahannya. Itu bagus Bu, sudah luar biasa itu. Jadi indikator dan ketercapaian bagaimana nih nanti yang diinginkan oleh Ibu dalam proses sosial ini. Saya sih ingin nanti coach saya ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam masalahnya, Pak. Jadi tujuannya itu udah oke banget deh pokoknya. Semangat Bu, pasti bisa. Semoga yang diharapkan nanti bisa tercapai. Amin, terima kasih, Untuk pra-observasi kita sudah laksanakan. Sekarang Ibu tinggal silakan untuk melakukan coaching bersama rekan Ibu ya. Terima kasih Pak, semangatnya Pak. Saya dulu ya Pak ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bu Adija. Assalamualaikum Bu Adija. Waalaikumsalam Bu Rohani. Apa kabar Bu Adija? Alhamdulillah, kita kemarin sudah berjanji ya Bu ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang dapat saya bantu Bu? Ini Bu mau sedikit curhat nih. Ada yang hendak saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu. Bagaimana Bu perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya tenang. Cuma ada sedikit kegalauan di hati saya nih Bu. Alhamdulillah Ibu dalam kondisi tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan ada sedikit kegalauan ya. Nah, topik apa nih yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, saya kan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya ingin lebih jauh mengetahui bagaimana jika diterapkan di sekolah dasar. Oh baik. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh lagi, apa ini Bu yang ingin Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan ini Bu? Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Baik. Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi ya, yang ada di kelas Bu ya. Seperti itu kan Bu ya? Iya. Nah kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi apa nih yang akan Ibu lakukan? Nah, begini Bu, jadi situasi yang membuat minat anak lebih baik, nah saya akan mengusahakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik. Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid? Iya Ibu, saya sudah melakukannya, yaitu dengan saya mendata bakat dan minat anak-anak, gaya belajar juga. Jadi ada anak-anak yang gaya belajar visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestik. Baik. Jadi dari salah satu pengelompokan gaya belajar mereka ini nih, dari 3 kelompok tadi Bu, ya visual, auditory, kemudian kinestetik, kelompok mana nih yang paling banyak Bu? Saya rasa sih 50-50 ya Bu ya, jadi hampir sama banyaknya seperti itu. Dari kelompok yang 3 ini hampir banyak. Nah baik, ada 3 kelompok kan Bu ya yang sama banyak.
Kira-kira pilihan apa nih yang akan Ibu miliki sebagai rencana nanti, rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses ini terwujud, Bu? Nah, begini Bu, mungkin saya akan menyediakan ya dalam proses pembelajaran itu yang mengakomodir kebutuhan siswa. Iya, Jadi saya akan menyediakan video sebagai akomodir untuk siswa yang belajar visual. Kemudian yang kinestetik saya akan menyediakan LK yang supaya anak-anak tersebut bisa mendemonstrasikan apa yang sudah kita lakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya akan menyediakan juga rekaman suara dan audio. Iya, bagus tuh, bagus. Kemudian komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan dari perencanaan tersebut supaya pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan dengan maksimal? Saya akan menghubungi rekan sejawat saya, kemudian kepala sekolah untuk memantau dan mendukung apa yang saya kerjakan, dan saya juga akan mengajak siswa saya untuk melakukan refleksi agar kita mengetahui hasil dari apa yang saya kerjakan. Sangat luar biasa Bu ya. Berarti dengan evaluasi dan refleksi yang akan Ibu terima nanti umpan baliknya sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah apa nih Bu? Ya, langkah awal apa yang akan Ibu persiapkan? Tentu saja saya akan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan diferensiasi produk tersebut. Kemudian saya akan menyediakan alat-alatnya dan akan meminta bantuan murid untuk menyiapkannya karena nanti ada praktek di situ. Iya, bagus Bu. Kiranya kapan yang akan Ibu lakukan nih rencananya ya ke depannya pembelajaran proses diferensiasi proses yang akan Ibu lakukan tersebut Bu? Akan dilakukan secepatnya sih Bu. Oh iya. Bagus. Kira-kira dari perbincangan kita ini, ya Ibu kan akan melakukan persiapan ya, pasti ada beberapa rekan ya yang akan Ibu ajak ya. Selain rekan sejawat, siapa lagi Bu? Iya, ada kepala sekolah yang tentu saja akan memberikan dukungan. Misalnya kan saya memerlukan alat-alat IT seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ya, sangat luar biasa Ibu Rohani. Ibu ini telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari sekolah ya, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat ya. Serta Ibu juga sudah mengungkapkan tadi bagaimana macam-macam gaya belajar murid Ibu. Serta Ibu juga tadi sudah menentukan solusi terhadap kegalauan Ibu ya tentang pembelajaran diferensiasi proses ini. Bagaimana nih perasaan Ibu dan apa sih kesimpulan yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya lebih tercerahkan dalam pembicaraan ini, dan kesimpulannya bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk ini secepatnya. Kemudian ternyata mudah bisa dilaksanakan. Bagus. Ya, berarti sudah terobati dong ya kegalauan Ibu tadi ya. Alhamdulillah ya Ibu. Terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu.
Ibu harus tetap semangat dan insya Allah nanti kita bisa berdiskusi lagi ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, Ibu nanti saya akan menantikan obrolan berikutnya ya Bu. Oh iya, siap Ibu, siap. Oke. Baik Bu, nanti kita jadwalkan lagi pertemuannya. Kali ini saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa praktek coaching yang Bu Hadijah tadi lakukan. Terima kasih Pak. Ibu sebagai coach tadi dan saya sudah mengamatinya. Saya melihat sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coachingnya. Alhamdulillah. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolin, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu. Baik. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan di awal? Baik Pak, berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang beliau miliki. Oke. Jadi saya juga tadi sudah mengamati seperti itu memang, dan saya mohon izin juga untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach juga tergali ya, dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya juga bagaimana oleh si coach sendiri, kemudian waktu aksi nyatanya kapan, tadi sudah Ibu tanyakan, siapa yang akan membantu dia, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan coach. Oh, udah memenuhi semua, itu udah luar biasa. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Jadi dari ketiga kompetensi seorang coach, ke depannya Ibu akan mengembangkan kompetensi apa nih? Sama saja Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif, kemudian saya juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan itu lebih baik lagi dan lebih berbobot lagi, berharap bisa menggali kemampuan coach saya. Oke, good Bu, itu hebat. Nah, sekarang gimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya dengan supervisi kali ini, hati saya sudah merasa lebih senang, lebih tenang, ya lebih bahagia. Karena apa yang saya yakini dan dengan adanya kompetensi coaching dalam diri saya ini, ternyata saya bisa, dan akhirnya saya lebih semangat lagi untuk melakukan coaching lagi nanti. Alhamdulillah, saya juga ikut senang nih Bu dengan perasaan yang Ibu rasakan. Terima kasih ya Coach atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali sama-sama, nanti kita akan diskusi lagi, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi. Semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya. Terima kasih Pak, terima kasih semangatnya Pak. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.